Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Agus Wijiutami pada pembelajaran kelas 6. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6? Bu Guru harap kalian masih tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Pembelajaran kelas 6 kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran pertama. Ayo kita ikuti. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu 1. Setelah siswa membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. 2. Setelah siswa berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan tepat. 3. Setelah melakukan percobaan pada pertemuan sebelumnya, siswa mampu menuliskan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn dengan tepat. Anak-anak, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Pak Habibie berikut ini. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Bisa kamu lihat dulu ya, di samping kiri itu adalah foto dari Pak Habibie. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ingenieur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup, kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Ingenieur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air.
tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Perancis, dan Amerika Serikat, serta mendapat penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN235 dan CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek penghitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Wah, Pak Habibie tentu sangat menginspirasi ya. Kemudian, mari jawab pertanyaan berikut. 1. Apa topik masalah dari teks tersebut? Topik masalahnya yaitu anak bangsa Indonesia yang memiliki prestasi mendunia. 2. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, karena teks tersebut memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Sikap disiplin dan kerja keras adalah kunci menuju kesuksesan. Selanjutnya, mari kita belajar tentang kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal atau resmi. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar ciri-ciri kosakata baku. Ciri pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau asing. Contohnya yaitu ragam baku, saya, ragam tidak baku, gue. 2. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Ragam baku memberi, ragam tidak baku kasih. 3. Memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Ragam baku berkali-kali, ragam tidak baku berulang kali. Ciri 4.
tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek itu bersifat menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan, sehingga hasilnya malah menjadi sebaliknya. Contoh ragam baku, teladan, sentosa, disahkan. Ragam tidak baku, tauladan, sentausa, disyahkan. Anak-anak, cermati dan tuliskan kembali kosakata non-baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Arti kata tersebut dan temukan juga padanan kosakata bakunya. Nomor 1, kosakata non-baku dari bacaan ada gimana sih? Arti kata kalian bisa mencari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tanya untuk menanyakan cara atau perbuatan. Kosakata bakunya bukan gimana sih, tetapi bagaimana. Nomor 2, kosakata non-baku bikin. Artinya menciptakan sesuatu. Kosakata bakunya yaitu membuat. 3, kosakata non-baku modern. Arti kata terbaru atau mutakhir. Kosakata baku penulisannya yaitu modern. Dibacanya memang modern, tetapi penulisannya tidak ada huruf E di antara R dan M. Silakan kalian untuk menulis semua kata-kata yang tidak baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Dilanjutkan ya sampai akhir. Anak-anak, Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita pelajari. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Yang pertama ini bisa kalian lihat, ini adalah gambar pabrik. Dari pabrik, barang hasil produksi dibawa oleh alat transportasi bisa berupa pesawat atau berupa kendaraan, truk. Kemudian sampai di agen distributor. Dari agen kemudian didistribusikan ke supermarket dan juga dilanjutkan ke pasar atau warung-warung. Nah, alat transportasi digunakan untuk mengangkut barang hasil produksi sehingga bisa sampai ke konsumen atau ke pemakai. Anak-anak, selanjutnya mari kita pelajari pengaruh perkembangan teknologi transportasi terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa hasil produksi seperti ada pertanian, perikanan, dan industri. Setelah ada alat transportasi, kehidupan masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mudah mendapatkan barang atau hasil produksi, dan barang cepat sampai ke tempat tujuan. Sebelum atau tidak ada alat transportasi di kehidupan masyarakat, maka lambat dan sulit dalam memperoleh barang hasil produksi, dan pengangkutan barang menjadi terhambat dan lama. Kemudian anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah praktik mencoba membuat rangkaian seri dan paralel. Untuk kali ini, amati rangkaian seri dan paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tuliskan dalam diagram Venn. Pada bagian ini, rangkaian seri, kamu menuliskan ciri rangkaian seri. Pada bagian rangkaian paralel, kamu menuliskan ciri rangkaian paralel. Kemudian pada bagian irisan di tengah, kamu menuliskan persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Anak-anak, mari kita ingat kembali ya. Untuk menjadi seorang penemu, kita membutuhkan modal utama yaitu tekun,
bekerja keras, dan pantang menyerah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Agus Puji Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.